Baik, teman-teman semuanya, kali ini di mata kuliah bioteknologi kita akan membahas tentang minyak, terutama minyak nabati, teman-teman. Jadi hari ini saya akan pandu bagaimana Anda akan melakukan praktikum secara virtual, yakni kita akan memproduksi minyak nabati. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa beda lemak dan minyak. Minyak dan lemak itu sama-sama memiliki sifat nonpolar atau dia hidrofobik, yakni senyawa yang tidak larut dalam air yang berasal dari sumber tanaman atau hewan. Komponen utama dari lemak dan minyak itu adalah ester asam lemak, gliserol atau trigliserida. Lemak atau fat adalah trigliserida yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu ruang, yakni kurang lebih 25 derajat Celcius. Sedangkan minyak atau oil adalah trigliserida berbentuk cair pada suhu ruang. Tetapi pada suhu yang tinggi, lemak dan minyak sama-sama cair, sedangkan pada suhu yang rendah, lemak dan minyak sama-sama akan beku. Kali ini saya akan membahas tentang produksi minyak dari Cocos nucifera atau yang kita kenal dengan kelapa. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui terminologi dulu di dalam buah kelapa. Pada satu buah kelapa utuh itu terdiri dari berbagai bagian. Bagian yang luar kita sebut dengan esokarp, itu adalah kulit luar yang licin dan keras. Kemudian serabutnya kita bisa sebut dengan mesokarp, sedangkan tempurungnya itu disebut dengan endokarp. Sedangkan daging buahnya atau yang disebut kita dengan kelapa itu sendiri adalah flesh dan di dalamnya ada air. Nah, produk utama dari kelapa ini adalah kelapa itu sendiri atau dibuat menjadi kopra atau dibuat menjadi minyak kelapa. Nah, komposisi masing-masing di dalam buah kelapa itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau kita melihat kopra itu sendiri atau daging kelapa atau flesh yang sudah dikeringkan itu mengandung 67% minyak. Dan sisanya ada nitrogen bebas, protein, dan abu dan serat. Tetapi pada buah kelapa itu sendiri yang masih basah atau belum dikeringkan, dia hanya mengandung 39% minyak dan 51% air. Proteinnya masih 6 dan 3%-nya adalah abu. Yuk kita lihat lanjutnya. Potensi industri kelapa itu bisa dimanfaatkan menjadi berbagai jenis keperluan. Dari akar, batang, daun, dan buah pada pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan. Yang paling gampang kita lihat adalah air kelapa. Itu bisa digunakan sebagai media untuk membuat nata de coco atau asam cuka atau asam asetat. Bisa juga dijadikan sebagai minuman kesehatan yang kita kenal dengan minuman isotonik air kelapa. Bisa untuk sirup, bisa juga sebagai bahan untuk mengolah kecap. Dagingnya atau fleshnya bisa digunakan sebagai kopra putih atau kelapa itu sendiri yang belum dikeringkan. Bisa juga jadi kopra, bisa menjadi minyak kelapa, bisa diolah lagi menjadi biodiesel, dibuat santan, dan bisa dikonsumsi menjadi kelapa segar. Sedangkan sabut itu juga banyak digunakan sebagai karpet, keset, geotekstil, jok, kendaraan, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk bahan lain yakni tempurung, itu sebagai bahan karbon aktif, itu bisa juga dibuat menjadi arang, bahan kerajinan, atau yang lainnya. Nah, beberapa produk turunan dari kelapa itu banyak, teman-teman, yang kita kenal dengan CCO atau Corn Coconut Oil atau minyak kelapa mentah. Nah, minyak kelapa mentah itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Bahan utamanya yakni gliserin, asam lemak metil ester, asam lemak, atau senyawa oleokimia. Dan itu bisa diturunkan menjadi berbagai macam jenis produk. Nah, bagaimana prinsip pengolahan kelapa? Prinsip pengolahan kelapa itu prinsipnya sangat sederhana, yakni memisahkan minyak kelapa dengan komponen yang lain. Bisa air, bisa protein, bisa abu, dan serat. Nah, paling gampang adalah kita lihat tabel yang di bawah ini atau bagan. Daging kelapa, yang pertama adalah dilakukan pemarutan atau crusher, itu fungsinya untuk menghancurkan. Kemudian bisa ditambah dengan air, kemudian dilakukan pengepresan, yakni untuk mendapatkan ekstra kelapa atau santannya. Nah, santan kelapa kemudian dilakukan pemisahan kembali dan akan menghasilkan dua produk, yakni skim, yakni adalah padatan yang ada di permukaannya, atau dia
terendam, dan krimnya itu berupa cairan santannya. Krim kemudian dilakukan pemasakan. Nah, proses pemasakan ini bertujuan untuk memberikan energi panas. Nah, selain itu adalah untuk mengurangi kandungan kadar air. Akan dihasilkan dua produk, yakni minyak kelapa. Itu akan langsung jadi. Kemudian blundu. Blundu itu kalau orang Maluku mengatakan itu sebagai tai minyak, yakni padatan yang menggumpal dari krim itu. Blundu itu sebenarnya masih mengandung minyak. Jadi untuk memisahkan blundu padatan dengan minyak dilakukan juga pengepresan dan kembali akan menjadi minyak kelapa. Minyak kelapa kemudian dilakukan penyaringan dengan cara dipres. Kemudian dilakukan deodorisasi, yakni penjebakan aroma-aroma kelapa. Terus dilakukan penyaringan kembali dan kemudian jadilah minyak kelapa. Saya lanjutkan. Nah, ada 4 metode pengolahan minyak kelapa yang kita kenal sampai saat ini, yaitu rendering, metode kempa atau press, metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut, dan metode enzimatis. Saya jelaskan yang pertama. Metode rendering itu daging buah kelapa diparut atau di crusher, kemudian ditambahkan air, terus diperas, sehingga akan menghasilkan santan. Santan kemudian dipanaskan atau digoreng, kemudian dilakukan sentrifugasi, seperti Anda mengeringkan pakaian dalam mesin cuci. Jadi air yang keluar dari mesin cuci itu adalah minyaknya, sedangkan pakaian Anda adalah blundunya. Nah, proses sentrifugasi itu fungsinya untuk memeras atau memisahkan padatan dengan cairan, sehingga hasilnya adalah minyak goreng dan blundu. Kemudian metode kempa atau press itu adalah kelapa dilakukan pemanasan dulu, yakni dengan cara dikeringkan dan menjadi kopra. Nah, kopra yang sudah kering itu kemudian dilakukan pencacahan, kemudian dilakukan pemanasan, kemudian dipres atau ditekan untuk menghasilkan minyak dan ampas. Nah, minyak akan langsung ditampung menjadi minyak kelapa, sedangkan ampas kemudian digiling, dipanaskan lagi, kemudian dipres lagi dan menghasilkan minyak. Terus metode yang ketiga adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Sama dengan kempa atau press, yakni kopra dicacah tetapi disimpan dalam suhu ruang ekstraksi. Ini dalam ruang pemanasan, kemudian akan dihasilkan larutan-larutan di ruang penguapan. Jadi ini akan dilarutkan dengan pelarut, kemudian diekstraksi kurang lebih 3 jam dan akan menghasilkan minyak. Prinsipnya sama, kalau ekstraksi itu difraksi. Terus yang keempat adalah metode enzimatis. Ya, biasa kita menggunakan istilah fermentasi. Jadi daging buah di crusher, kemudian ditambahkan air, kemudian diperas dan menjadi santan. Kemudian bisa ditambahkan beberapa mikroorganisme. Yang paling banyak digunakan adalah yeast, di mana yeast nanti atau mikroorganisme tersebut akan menghasilkan enzim-enzim tertentu yang bisa mengubah atau memecah asam lemak atau mengubah protein dengan menggunakan enzim protease. Kemudian akan dihasilkan fraksi-fraksi, yakni fraksi minyak dan air serta padatan, dan minyaknya adalah itu yang akan kita ambil. Nah, di dalam praktikum nanti juga ada beberapa metode pengolahan, gitu kan, yang nanti akan menghasilkan minyak kelapa atau menghasilkan VCO, virgin coconut oil. Jadi ada 2 metode, yakni ekstraksi yang kasar dan yang kering. Untuk ekstraksi yang kasar, teman-teman, itu caranya juga sederhana. Jadi daging buah kelapa segar digiling, dan dari hasil penggilingan atau crushing tersebut akan menghasilkan santan. Nah, santan tersebut kemudian dibagi menjadi 3. Ada dipanaskan, terus ada yang dilakukan dengan metode sentrifugasi, ada yang dilakukan dengan cara fermentasi. Jadi untuk menghasilkan minyak kelapa atau VCO itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dipanaskan, disentrifuge atau difermentasi. Metode di depan sudah saya jelaskan. Kemudian dari itu bisa langsung dilakukan penyaringan. Nah, hasilnya adalah kita langsung mendapatkan VCO. Sedangkan blundunya kita bisa olah lagi, dipanaskan, kemudian disaring menjadi minyak goreng, tidak lagi menjadi VCO. Sedangkan ekstraksi kering, teman-teman, itu sama, yakni daging buah kelapa segar dilakukan crushing atau pemarutan, terus dihancurkan, gitu kan.
terus kemudian dilakukan pencacahan, terus dilakukan pengepresan. Kemudian pada proses ini juga dilakukan pengeringan untuk mengeluarkan airnya. Kemudian dari proses tersebut dilakukan pengepresan dan penyaringan akan menghasilkan VCO, sisanya adalah tepung kelapa. Sedangkan kalau kita menggunakan kopra atau kelapa yang sudah dikeringkan itu sama. Jadi menggunakan ekstraksi ini biasanya dilakukan oleh industri ya, pabrik ya. Itu langsung bisa dihasilkan, dilakukan pengepresan dan hasilnya adalah minyak kelapa kasar dan menghasilkan bungkil kelapa. Nah, tugas teman-teman di sini adalah cari salah satu proses pengolahan minyak. Anda menggunakan mau apa, rendering, gempa, fermentasi, atau apa terserah. Kemudian produk yang Anda hasilkan itu apakah minyak kelapa atau VCO. Dari produk tersebut Anda turunkan menjadi produk pangan apa yang ingin Anda kendaki. Dan sebutkan prosesnya bagaimana minyak dari kelapa tersebut dipakai dalam industri makanan. Jadi sebutkan jenis produk yang Anda hasilkan. Selain produk proses pengolahan minyak, juga hasil pengolahan minyak itu Anda pakai apa, menjadi apa, dan itu yang Anda jelaskan. Nah, kalau Anda kurang paham dengan penjelasan ini, silahkan tanya ke saya, bisa lewat WA, SMS, telepon, silahkan, atau email. Dan silahkan dibuat, terus dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum jam 4 seperti biasa di ketua kelas. Dan ingat teman-teman, jangan sampai terlambat karena tidak akan saya koreksi ya. Jangan sampai terlambat, saya kasih waktu 1 minggu. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Selamat bekerja dan Tuhan memberkati.